Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 215.1. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Pikirannya tenang, sehingga penampilannya akan halus, tenang, dan alami. Dia mengetuk daunnya dengan ringan dengan ujung jari kakinya, dan seluruh tubuhnya melonjak ke langit. Dia seringan bulu, seolah-olah tidak ada gravitasi atau perlawanan terhadap gerakannya sama sekali, dan putri salju kecil di pundaknya bahkan tidak sedikit pun bergetar. Dia melayang 5 hingga 6 meter ke depan sebelum mengetuk permukaan air dengan ujung kakinya. Udara dingin mengembun menjadi sepetak es dan menopang tubuhnya saat dia meluncur ke depan. Namaku Huo Yuhao, dan aku akan 17 tahun ini. Saya berdua tipe raja kontrol dan tipe serangan, dan saya juga seorang insinyur jiwa kelas 6. Petik 2. Begitu dia berhenti di sini, gadis-gadis di depannya semua menunjukkan ekspresi terkejut. Golden Crow Holy Lady adalah yang paling pemarah, dan dia tidak bisa mengendalikan diri ketika dia mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu, tunggu. Kakak perempuan tertua, ada sesuatu yang tidak saya mengerti, bisakah saya mengajukan pertanyaan kepadanya?" Petik 2. Zhang Lexuan menjawab, "Hanya satu. Tidak akan ada yang berikutnya." Petik 2. Baik, Wu Ming menjawab dengan gembira, lalu bertanya kepada Huo Yuhao, "Apakah kamu dengan sengaja memberikan begitu banyak gelar untuk menarik perhatian para gadis? Baik tipe kontrol dan tipe serangan. Bagaimana itu dipisahkan? Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda memiliki 2 jiwa bela diri? Dan Anda seorang insinyur jiwa kelas 6 di atas itu. Anda baru 17 tahun ini, apakah Anda seorang pejuang yang dapat melakukan segalanya?" Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Salam, kakak senor. Saya memiliki 2 jiwa bela diri. Jiwa bela diri utama saya adalah tipe kontrol, sedangkan jiwa bela diri sekunder saya adalah tipe serangan. Saya bagian dari Departemen Alat Jiwa pada saat yang sama, jadi saya juga seorang insinyur jiwa. Saya baru saja kembali beberapa hari yang lalu dari program pertukaran saya di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul." Petik 2. Wu Ming tertegun sejenak, dan bertanya dengan heran, "Jiwa bela diri kembar?" Huo Yuhao memiliki reputasi cukup di halaman luar, tapi dia tidak punya banyak di halaman dalam. Lebih jauh lagi, dia telah jauh dari akademi selama lebih dari 2 tahun, dan orang-orang yang awalnya memiliki kesan tentang dia akan lupa. Kata-kata, "jiwa bela diri kembar," diucapkan sekali lagi, dan mata beberapa gadis berbinar, terutama yang lebih muda. Murid-murid halaman dalam sangat jelas tentang apa yang tersirat dari jiwa bela diri kembar. Jika seorang master jiwa dengan jiwa bela diri kembar bisa menjadi titel Douluo, dan mendapatkan cincin jiwa yang cukup untuk jiwa bela diri keduanya, maka orang ini akan mampu menantang Douluo Transcendent yang tangguh di peringkat 91. Selanjutnya, jiwa bela diri kembar Huo Yuhao di jiwa masing-masing tipe kontrol dan tipe serangan, jadi satu saling melengkapi. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, "Lanjutkan, Yuhao. Anda memiliki 30 detik lagi." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk ke arahnya dan berkata, "Kalian semua pasti sedikit lelah setelah berdiri begitu lama. Semua orang harus tahu apa yang bisa dilakukan Putri Salju, jadi biarkan aku membantu semua orang sedikit rileks." Petik 2. Saat suaranya menurun, Putri Salju terhubung secara telepati kepadanya, dan dia terbang keluar seketika. Cahaya oranye emas berkedip-kedip saat dia datang di hadapan para gadis. Iya. Dia memanggil sebagai cahaya oranye emas menjadi lebih padat dari sebelumnya. Huo Yuhao juga memasang cincin jiwanya sendiri. 1 cincin jiwa merah dan 4 oranye bangkit dari bawah kakinya. Cincin jiwa merah darah yang memiliki 4 garis emas dan 4 cincin jiwa oranye emas yang mengikuti di belakangnya segera menjadi fokus perhatian semua orang. Seluruh aura Huo Yuhao meroket, dan dia benar-benar menjadi seperti penguasa berdaulat yang turun ke dunia di tengah-tengah cincin jiwa yang berkilau dan mempesona. Semua orang mulai menjerit dan berseru kagum dan bingung. Baik cowok dan cewek, baik Zhang Lexuan dan Bei Bei, dan bahkan para tetua paviliun Dewa Laut dan berbagai guru semuanya memusatkan perhatian pada Huo Yuhao. Cincin jiwa oranye. Apa yang terjadi?
Akademi Shrek paling teliti dengan penelitian jiwa bela diri, tetapi dalam semua sejarah para guru jiwa mereka, yang meliputi para guru jiwa jahat, sekte tubuh dan semua guru jiwa kuat lainnya, tidak ada yang pernah melihat cincin jiwa oranye sebelumnya. Selain itu, ada cincin jiwa berwarna merah darah ratus ribu tahun sebelum 4 cincin jiwa oranye. Berbagai lawan yang dihadapi Huo Yuhao di halaman luar tidak begitu terkejut. Mereka tahu bahwa Huo Yuhao memiliki imitasi, dan 5 cincin jiwa ini mungkin disulap melalui imitasi tersebut untuk menyenangkan orang banyak. Namun, tepat ketika Huo Yuhao melepaskan cincin jiwa kelimanya, ia meneriakkan dengan pelan, tinju dan telapak tangan akan membekukan langit. Wanita salju mungil itu menunjuk ke langit, dan pipi kecilnya yang gemuk menjadi seserius mungkin. Kepingan salju melayang dari langit. Awalnya tidak begitu jelas, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum kepingan salju yang tebal turun dari langit. Kepingan-kepingan salju ini dipisahkan menjadi 17 tumpukan dan berputar-putar di sekitar gadis-gadis, akhirnya berkumpul di bawah kaki mereka. Gadis-gadis itu bisa langsung merasakan seolah-olah mereka berdiri di tanah yang kokoh, dan lapisan es padat tebal dengan diameter lebih dari 1 meter langsung muncul di bawah mereka. Mereka tidak lagi perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk membuat diri mereka lebih ringan, dan mereka merasa jauh lebih santai dari sebelumnya. Wanita salju terkikik dan membalik kembali ke bahu Huo Yuhao. Kekuatan kontrol yang luar biasa. Kekaguman dan kekaguman di mata gadis-gadis itu tumbuh lebih kuat, kecuali Wu Feng, yang ekspresinya berubah bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Kontrol salju ini bukan milik Huo Yuhao, dan Huo Yuhao sama sekali tidak memanipulasi. Putri salju adalah orang yang telah melakukan segalanya. Dia adalah Putri Salju Icheski, dan juga Permaisuri Salju, yang berada di peringkat nomor 3 di antara 10 binatang buas besar. Siapa lagi yang bisa membandingkan kemampuannya mengendalikan salju? Huo Yuhao membungkuk sedikit dalam gerakan yang sangat elegan sebelum dia meluncur kembali dan kembali ke posisi semula, di mana dia turun kembali ke daun teratai airnya. Dia lebih jauh menunjukkan kekuatan rohnya. Dia percaya bahwa setelah tanggal buta, Akademi mungkin akan mencarinya dengan sangat cepat. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari akademi dan senior halaman dalamnya, maka penelitian dan eksperimen dengan spirit dapat dimulai. Kembali di Clear Sky Sect, pemimpin sekte, Miu Tian, telah mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh Huo Yuhao. Pertumbuhan Bisol tidak akan pernah mengejar master jiwa manusia. Tidak peduli seberapa sedikit master jiwa yang ada, mereka masih akan mengumpulkan kekuatan terus-menerus. Bahkan jika setiap guru jiwa memiliki rata-rata 4 cincin, itu berarti setiap guru jiwa harus berburu dan membunuh 4 binatang buas, sementara hewan buas ini berkisar dari 10 tahun hingga lebih dari 100.000 tahun. Jika ini dibiarkan terus tanpa batas, mungkin dunia tidak akan memiliki binatang buas dengan budidaya tinggi lagi, dan bahkan mungkin makhluk buas jiwa bisa punah. Keberadaan spirit masih belum bisa menyelesaikan masalah ini, tetapi bisa meringankannya sampai batas tertentu, dan itu bisa mengurangi intensitas konflik. Huo Yuhao tidak tahu seberapa jauh dia bisa mencapai, tetapi dia masih mau berusaha untuk mencoba, sehingga dia bisa membuat kontribusinya sendiri dalam konflik antara penganut jiwa dan binatang buas. Tidak ada keraguan bahwa dia tidak benar-benar melihat nasib Dewa Laut sebagai peristiwa buta tanggal lagi, kultivasinya lebih penting. Satu-satunya hal yang dinanti-nantikannya adalah gadis yang telah menampilkan cincin jiwa keduanya sebagai cincin jiwa 1000 tahun. Namun, Huo Yuhao tahu bahwa harapannya hanya mencapai 30%. Selain itu, bahkan jika gadis itu memang saudara perempuan Wang Dong, dan dia memiliki penampilan Dewi Cahaya, apakah dia benar-benar menyukainya? Bagaimana dia akan berinteraksi dengannya? Dia benar-benar agak tersesat. Tampilan Huo Yuhao tidak memiliki emosi yang mencengangkan yang dimiliki Heke itu. Namun, dia benar-benar menunjukkan kemampuan yang mengesankan, dan meskipun 5 cincin adalah keberadaan terendah di antara siswa halaman dalam, dia memiliki jiwa kembaran-kembar. Selain itu, ia memiliki roh, yang merupakan hal yang sangat aneh untuk dimiliki. Hampir semua gadis mengembangkan minat padanya karena satu dan lain alasan, dan Huo Yuhao meninggalkan kesan kuat pada masing-masing dan setiap dari mereka. Love at Second Sight berlanjut, dan setiap siswa pria menghargai fase pengenalan diri ini sebaik mungkin. Setelah ronde ini, mereka hanya harus melalui ronde keempat sebelum mereka bisa maju ke ronde terakhir. Apakah para gadis memilih mereka di chapter keempat akan menentukan segalanya, dan semua orang harus mencoba yang terbaik untuk menampilkan dan memperkenalkan diri. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah guru jiwa, dan metode kinerja yang paling umum adalah kekuatan mereka. Akhirnya, giliran Su Sanshi.
Su Sanxi tidak terlihat begitu baik, dan jelas bahwa dia sangat terpengaruh ketika Jiang Nanan tidak meninggalkan lampu untuknya. Jiang Nanan mengerutkan kening dan berbalik. Dia tidak melihat Su Sanxi, yang meluncur ke arahnya. Su Sanxi secara bertahap datang ke tempat yang 10 meter darinya dan berhenti. Aku kembali, Nanan. Saya tidak tahu berapa kali saya mengaku kepada Anda. Saudara-saudara lelaki saya selalu bertanya, bagaimana saya mengejar seorang gadis. Saya mengatakan kepada mereka bahwa Anda harus berani, teliti, dan kulit Anda harus tebal. Ini terutama berlaku untuk bagian tentang menjadi berkulit tebal. Anda benar-benar perlu memilikinya. Jika kamu bisa menurunkan egomu dan berjuang untuknya, akan selalu ada peluang untuk sukses. Petik 2. Para siswa lelaki mulai tertawa pelan ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, Su Sanxi tidak tertawa, dan wajahnya sangat serius. Nanan, aku menyukaimu sejak pertama kali bertemu denganmu. Saya tahu bahwa saya memberi Anda kesan buruk bertahun-tahun yang lalu, tetapi kami sudah lama saling kenal dari anak-anak hingga remaja, dan sampai sekarang. Saya percaya bahwa Anda dapat melihat bagaimana saya memperlakukan Anda. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya akan memberikan semua yang saya miliki untuk Anda, bahkan hidup saya, jika perlu. Saya tahu bahwa mungkin jawaban Anda hari ini akan sama seperti biasa, tetapi saya masih harus mencoba seperti yang selalu saya lakukan, dan saya tidak akan pernah membiarkan kesempatan pergi bahkan jika saya hanya memiliki satu untaian kesempatan. Nanan, bisakah kamu membuka hatimu dan memberiku sedikit celah, sehingga aku bisa memberimu cinta dan kehangatan yang penuh gairah? Petik 2. Pengakuan Su Sanxi tidak begitu bergairah, dan rasanya agak biasa. Namun, orang bisa mengatakan bahwa dia sedang menekan sesuatu dengan sikap polos itu. Matanya ditentukan dan gigih, dan ada sentimen mendalam dan emosi yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Jiang Nanan akhirnya berbalik. Ketika tatapan mereka bertemu, Jiang Nanan menyadari betapa terkejutnya dia bahwa dua baris air mata mengalir di sudut-sudut wajah tenang Su Sanxi, dan matanya mulai memerah. Soul Land 2 Chapter 215.2. Pada saat ini, Jiang Nanan bergetar, dan apapun yang dikatakan tidak bisa dibandingkan dengan kejutan yang dia rasakan ketika Su Sanxi menumpahkan air mata di depan semua orang. Dia benar-benar tahu bagaimana Su Sanxi selama bertahun-tahun dengannya. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Su Sanxi kepadanya bukan hanya untuk bersenang-senang, dan bahwa dia benar-benar akan memberikan nyawanya untuknya, tetapi mengapa dia begitu peduli tentang apa yang terjadi di masa lalu? Apakah yang terjadi saat itu sepadan dengan keributan dan perselisihan? Namun, waktu itu meninggalkan kesan dalam dirinya yang terlalu dalam. Sudah lebih dari 1 menit sejak Su Sanxi meninggalkan tempat aslinya, tetapi tidak ada yang terburu-buru. Tidak peduli bagaimana segmen nasib Dewa Laut ini seharusnya diatur, semua orang bersedia menunggu adegan emosi dan perasaan yang sebenarnya ini. Mata semua orang tertuju pada Jiang Nanan, yang 10 meter di depan Su Sanxi. Jiang Nanan menggigit bibir bawahnya, dan menatap wajah Su Sanxi yang penuh air mata. Dia menatap wajahnya yang setenang biasanya, dan ada beberapa kali ketika dia ingin berbicara, tetapi pada akhirnya tidak ada yang keluar. Saya mengerti sekarang. Su Sanxi tidak menunggu terlalu lama. Senyum sedih muncul di wajahnya, dan dia mengulurkan tangannya ke kedua sisi sementara seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatan dan keseimbangan. Bahkan saat dia jatuh ke belakang, pandangannya tertuju pada Jiang Nanan dari awal sampai akhir. Air mata mengalir dari wajahnya, dan ada terlalu banyak cinta, keengganan, dan kesedihan di matanya. Kerplang. Su Sanxi jatuh ke air dan air terciprat kemana-mana. Su Sanxi dan perisainya dari Xuanwu Turtle menghilang dalam kilatan petir. Jatuhnya ke dalam air berarti dia keluar dari peristiwa ini, dan air matanya tidak pernah berhenti mengalir bahkan ketika dia jatuh ke air. Laki-laki menangis, tetapi itu tidak mudah, mereka datang dari lubuk hati yang terdalam. Su Sanxi telah mengenal Jiang Nanan selama 6 tahun, sampai hari ini. Su Sanxi telah mengejarnya selama 6 tahun tanpa menyerah, dan dia terus-menerus mengakuinya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah penolakan, karena ia telah melakukan kesalahan 6 tahun lalu yang meninggalkan bayangan gelap di hati Jiang Nanan yang tidak akan hilang begitu saja. Dia telah berusaha terlalu banyak selama 6 tahun terakhir, tetapi dia telah ditolak dari awal hingga akhir. Su Sanxi selalu menunggu. Dia selalu menunggu awan untuk berpisah dan matahari bersinar melalui langit, tetapi jawabannya selalu tidak. Dia masih ditolak.
Jiang Nanan menatap dengan mata malas ketika Su Sanxi jatuh ke dalam air, dan jiwanya tampaknya telah meninggalkan tubuhnya. Dia merasa kakinya lemas, dan dia meremas kembali ke lili air. Jika bukan karena fakta bahwa Huo Yuhao telah membekukan daunnya menjadi es, dia mungkin akan jatuh ke air juga. Bajingan, bajingan, bajingan. Jiang Nanan tiba-tiba mulai menangis, dan dia sepertinya kehilangan dirinya saat air mata mengalir seperti air terjun di wajahnya. Mengapa? Kenapa kau selalu menggodaku? Mengapa? Saya sudah berkali-kali menolak Anda, tetapi mengapa Anda tidak menyerah? Kamu sudah besar sekarang, mengapa kamu menangis? Kenapa kamu harus menangis? Petik 2. Semua orang terdiam saat mereka menyaksikan tangisan Jiang Nanan dan air matanya. Gadis-gadis di sekitarnya ingin menghiburnya, tetapi mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Su Sanxi. Jiang Nanan berbaring di atas teratai air, dan suaranya menjadi sedikit serak, hatinya juga dipenuhi dengan gairah dan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Dia menatap bayangan berkilauan di permukaan danau. Dia tiba-tiba bergumam dengan suara gemetar, "Jangan pergi, dasar sial." Su Sanxi telah menunjukkan perhatian dan kepeduliannya yang sangat cermat selama 6 tahun terakhir. Dia telah menempatkan dirinya dalam bahaya dan mempertaruhkan nyawanya untuk kali yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah membelanya dari musuh yang tangguh dan melindunginya dari bahaya dunia. Dia juga manusia yang terbuat dari daging dan tulang, dan bagaimana mungkin dia tidak menyadari semua ini? Namun, tidak mungkin dia bisa menerimanya, dan itu karena bayangan gelap di hatinya sejak saat itu terukir terlalu dalam di dalam dirinya. Namun, hari ini, baru saja, ketika dia melihat orang yang biasanya suka bergurau dan aneh dengan tenang meneteskan air mata untuknya, dia tidak bisa lagi mengendalikan perasaan dan emosi yang tertekan di dalam hatinya. Emosinya hancur, dan dia akhirnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pada saat itu ketika dia menyaksikan Su Sanxi jatuh ke air, dia merasa seolah-olah dia akan kehilangannya selamanya. Dia merasa sangat tak berdaya dan panik pada saat itu, dan dia hampir merasakan keputusasaan di hatinya. "Jangan pergi, bangsat kecil." Jiang Nanan terisak lemah, tetapi keputusasaan di hatinya hanya menjadi lebih kuat. Dia akhirnya mengerti, dia mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa kehilangan bajingan yang membuatnya kesal setiap hari. Suara mendesing. Suara air bergerak tiba-tiba muncul di es dingin di bawah Jiang Nanan, dan sebuah kepala muncul dari permukaan. Jiang Nanan segera berhenti bergumam dan melirik dengan sepasang mata yang bingung dan buram. Dia menyeka air dari wajahnya dengan tangannya. Matanya merah dan bengkak, tetapi ada senyum yang hangat dan dalam di wajahnya. "Sialan kecil ada di sini." Jiang Nanan tertegun sejenak ketika dia menatap senyum nakal di wajah orang sial itu, tapi dia tidak merasa menjengkelkan dan menghina lagi. Dia berubah dari tidak berdaya menjadi mendapatkan segalanya kembali, dan emosi dalam hatinya meletus seperti gunung berapi. Dia tiba-tiba melompat maju dan terjun ke air saat dia memaksa bajingan itu kembali ke dalam air. "Sialan kamu, sialan kamu." Su Sanxi tidak mengatakan apa-apa, karena dia ditekan di bawah air dan hanya meniup gelembung. Tapi itu adalah gelembung-gelembung kebahagiaan. Gadis-gadis melongo dengan mata heran dan rahang kendur. Gadis yang paling dekat dengan Jiang Nanan itu merasakan air mata berlinang di matanya ketika dia berkata, terlalu bersemangat dan menyentuh. "Sangat menyenangkan memiliki kotoran kecilmu sendiri." Petik 2. Su Sanxi memeluk Jiang Nanan dengan erat di lengannya, dan butuh beberapa upaya baginya untuk muncul kembali dari bawah air. Keduanya sudah basah kuyup saat ini. Mereka saling menatap mata di air. Su Sanxi dengan lembut menjauhkan rambut ungu di dahi Jiang Nanan yang menutupi matanya. "Kaulah yang memanggilku kembali. Anda harus bertanggung jawab." Petik 2. Wajah Jiang Nanan langsung memerah, dan dia menundukkan kepalanya dan berbisik, "Aku akan memikirkannya. Aku akan menunggumu bahkan jika kamu perlu seumur hidup untuk memikirkannya." Su Sanxi memeluknya erat-erat sekali lagi saat dia berbicara. Jiang Nanan dengan lemah mencoba melawan, tetapi kemudian membenamkan kepalanya di bahunya dan tidak ingin mengangkat kepalanya lagi. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan, semua orang mulai bertepuk tangan. Baik cowok dan cewek menggunakan tepuk tangan meriah untuk memberkati dan merayakan para kekasih sebelum mereka. Su Sanxi mengangkat tangan kirinya dan mengayunkan tinjunya ke udara. Dia berbalik dan melihat ke arah Huo Yuhao, dan memberinya acungan jempol. Su Sanxi bukan dewa, dan semua yang telah dilakukannya tidak bisa menjadi kepura-puraan.
Bagaimana dia bisa kembali pada saat genting? Hanya ada satu alasan, dia mendapat bantuan berbagi deteksi spiritual. Guo Yuhao telah mengomunikasikan reaksi Jiang Nanan, dan bahkan suaranya, kepadanya melalui deteksi spiritual. Keputusasaan Susan Shi diubah menjadi kegembiraan yang membingungkan, dan ia kembali ke sisi Jiang Nanan tepat pada waktunya dan akhirnya meraih tangan wanita itu dan memenangkan hatinya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, atau jika Jiang Nanan akhirnya memulihkan rasionalitasnya, dia mungkin harus berusaha untuk mencoba lagi di lain waktu. Selain itu, dia tidak yakin apakah dia bisa memiliki gairah yang sama seperti sebelumnya setelah keputusasaan mendalam hari ini. Karena itu, hanya ada rasa terima kasih yang tulus untuk Huo Yuhao pada saat ini. Apa arti persaudaraan? Inilah artinya menjadi saudara, untuk saling membantu di saat dibutuhkan. Huo Yuhao tersenyum tipis. Darahnya juga bergolak ketika dia melihat Susan Shi dan pelukan Jiang Nanan di dalam air. Dia bisa merasakan bahwa emosinya juga berdesir dengan kencang, dan keinginan mulai muncul dari hatinya. Bei Bei adalah tuan rumahnya, tetapi ia berbalik dan menjauh dari semua orang. Air mata bisa dilihat di matanya juga, dan ada kerinduan mendalam untuk orang yang ia cintai saat ini. Kamu di mana, Xiaoya? Hei, kalian berdua merusak aturan. Ini hanya segmen ketiga, tetapi kalian berdua bisa langsung masuk ke segmen terakhir. Zhang Lexuan tersenyum saat berbicara. Susan Shi tertawa dan berkata, ini semua salahku, kakak perempuan tertua. Saya akan meminta maaf kepada Anda nanti, tapi kami akan bergerak dulu. Dia tidak berniat untuk membiarkan semua orang melihat seperti apa Jiang Nanan basah kuyup, jadi perisai penyusuan Wu berubah menjadi garis hitam pekat yang menyelimuti mereka berdua dan meluncur menuju pantai di sisi lain. Zhang Lexuan melambai sambil tersenyum. Berkatilah kalian berdua, ingatlah akan pengakuanmu pada Jiang Nanan sebelum ini. Pastinya, suara Susan Shi bergema di kejauhan. Zhang Lexuan melirik Bei Bei, yang masih memunggunginya, dan dia berbisik, kamu baik-baik saja. Bei Bei mengangguk dan memiringkan kepalanya sedikit ke atas. Ketika dia berbalik, senyum tipis telah kembali ke wajahnya, tapi Zhang Lexuan bisa dengan jelas melihat garis putus asa di ceruk terdalam matanya. Tubuh Zhang Lexuan membeku sesaat, tapi dia dengan cepat kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, kita akan segera memulai segmen keempat. Kami telah melalui perasaan saling, cinta pada pandangan pertama, dan cinta pada pandangan kedua. Sudah waktunya untuk menjaga cinta Anda selama 3 kehidupan, jadi segmen keempat disebut 3 masa hidup nasib. Petik 2. Para gadis akan bergantian memperkenalkan diri di segmen ini, dan mereka akan memilih pria yang mereka sukai, dan melanjutkan ke sisinya. Para lelaki akan terpisah setelah ini, jadi ini memungkinkan para lelaki menawan untuk menarik lebih dari satu perempuan. Setelah ronde ini, jika satu atau beberapa orang tidak dipilih, maka saya minta maaf, tetapi Anda harus meninggalkan acara. Yang tersisa akan melanjutkan ke segmen terakhir. Petik 2. Tidak ada pertanyaan bahwa lebih banyak pria akan hangus di segmen keempat. Jiang Nanan telah meninggalkan barisan 17 yang kuat, dan 16 gadis tetap. Bahkan jika setiap gadis memilih pria yang berbeda, hanya ada 16 orang yang bisa tetap keluar dari 23 siswa pria. Gadis-gadis memiliki inisiatif selama segmen keempat dari nasib Dewa Laut, dan ini sejalan dengan pepatah umum, wanita pertama. Kamu bisa mulai. Poin yang perlu diperhatikan untuk ketiga gadis yang masih memiliki topi bambu kerucut Anda, ketika Anda memperkenalkan diri nanti, Anda dapat memilih untuk menurunkan topi Anda untuk mengungkapkan penampilan Anda. Jika Anda masih belum mengungkapkan diri Anda atau jika Anda hanya memberikan petunjuk, maka di segmen terakhir, dan kecuali orang-orang memilih salah satu dari Anda, maka Anda tidak dapat menghapus topi bambu Anda sampai akhir acara. Sekarang, bisakah gadis dengan tag nomor pertama memperkenalkan dirinya dan membuat pilihannya? Petik 2. Soul Land 2 Chapter 215.3. Gadis dengan tag nomor pertama mengetuk lili air dengan ringan. Ada es yang kuat di bawah kakinya, jadi ada banyak kekuatan dalam dorongan ini, dan dia melayang ke langit seolah-olah gravitasi tidak bekerja padanya. Dia berputar di tempat setelah dia mendarat kembali di permukaan air, dan lapisan kekuatan jiwa putih berdesir ke depan, berbaring di permukaan air dan dengan stabil mengangkatnya ke udara. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 3 jiwa hitam bersenandung dalam irama. Wanita muda ini tampak berusia 27 atau 28 tahun.
Dia tidak secantik itu, tetapi dia memiliki wajah yang sangat lembut dan tampak seramah mungkin. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa sama sekali, hanya mengandalkan kontrol kekuatan jiwanya untuk melayang di atas permukaan air. Tampaknya mudah dan sederhana, tetapi itu sangat sulit untuk dikendalikan, dan semua orang memberinya tepuk tangan dan seruan kagum dan kagum. Huo Yuhao juga berseru atas kekagumannya. Setidaknya dengan kultivasinya saat ini, tidak ada cara dia bisa mencapai itu tidak peduli seberapa baik dia mengendalikan kekuatan jiwanya. Nama saya Hua Yao, dan jiwa bela diri saya adalah Lotus. Saya adalah tipe orang bijak tipe kontrol, dan umur saya 31 tahun. Saya ingin menemukan pria yang lembut dan lembut sebagai pasangan saya, sementara menjadi sederhana dan sederhana adalah kehidupan yang saya inginkan. Petik 2. Itu adalah pengantar yang sederhana, tapi itu memberi orang kesan yang fantastis. Dia sudah berusia 31 tahun, tetapi perbedaan usia seperti itu tidak benar-benar masalah pada para master jiwa tingkat tinggi. Zhang Lexuan tersenyum dan bertanya, jadi, siapa yang kamu pilih? Hua Yao tersipu malu, dan sosoknya mulai melayang ke depan. Segmen keempat, 3 masa hidup takdir, tidak sesederhana yang baru dijelaskan oleh Zhang Lexuan. Gadis-gadis menghadapi pilihan yang sulit di segmen ini. Karena mereka pergi sebelum orang-orang, mereka harus memastikan mereka tidak jatuh ke air. Airnya tidak bisa menahan beban sama sekali, jadi sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa bertahan sampai akhir segmen ini dan menjadi yang terakhir. Apakah para lelaki yang gadis-gadis pilih akan sopan dan cukup sopan untuk memberi mereka bunga lili air mereka juga mewakili pilihan mereka di segmen terakhir. Hua Yao dengan cepat mendatangi para siswa pria, dan mengamati orang-orang di depannya. Akhirnya matanya tertuju pada siswa laki-laki yang usianya sekitar 30 tahun. Pria ini tinggi dan langsing, penampilannya cukup tipikal, tetapi ia tampak mantap dan tenang. Penampilannya di setiap chapter adalah normal dan teratur, dan dia tidak menampilkan sesuatu yang terlalu istimewa. Huo Yuhao hanya dapat mengingat bahwa ia memiliki 7 cincin jiwa. Hua Yao datang di hadapan pria ini dalam sekejap, dan dia menyapanya dengan halus. Pria-pria lain tiba-tiba berseru dan meledak dengan tepuk tangan. Seseorang beruntung hari ini. Pria itu tampak sedikit terkejut, tetapi senyum gembira dengan cepat muncul di wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengetuk lili air dengan ringan, dan dia melayang 3 meter ke belakang saat dia membuat gerakan sopan untuk mengajaknya ke lili air. Hua Yao tidak berkeliaran di sekitar, dan dengan cepat mendarat di atas teratai air. Dia tersipu sedikit saat dia mengangguk. Interaksi di antara mereka berdua dilakukan dalam keheningan total, dan lelaki itu melayang di udara seperti yang dilakukan Hua Yao beberapa waktu lalu. Namun, tepat pada saat ini, bunga lotus tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Kelopaknya mekar dan mengambil berat tubuhnya. Hua Yao telah menyebutkan sebelumnya bahwa jiwa bela dirinya adalah lotus. Mereka bertukar senyum, dan ada perasaan seolah-olah tidak ada yang perlu dikatakan, dan semuanya diwujudkan dalam keheningan. Para siswa di halaman dalam tidak banyak berinteraksi dari hari ke hari, tetapi berkenalan adalah hal yang alami. Semua orang terlalu malu untuk mengekspresikan perasaan mereka pada hari-hari normal, jadi nasib Laut Dewa adalah platform terbaik untuk melakukannya. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, Gufan, perahu kecilmu akan menjadi kapal. Gufan tidak banyak bicara, dan dia sedikit membungkuk ke arah Zhang Lexuan, tapi tidak ada yang menutupi kegembiraan di matanya. Zhang Lexuan berkata, baiklah, akankah gadis berikutnya naik? Gadis dengan tag nomor kedua adalah yang Huo Yuhao tonton selama ini. Huo Yuhao langsung tegang mendengar pengumuman Zhang Lexuan. Gadis ini masih mengenakan topi bambu. Pilihan apa yang akan dia buat? Wanita muda itu melayang ke langit, lapisan cahaya keemasan menyelimutinya. Sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, juga tidak melepas topi bambu. Dia hanya terbang langsung ke arah siswa laki-laki. Zhang Lexuan tidak bisa membantu tetapi berkata, gadis ini tampaknya agak asing. Apakah Anda tidak akan melepas topi bambu dan memperkenalkan diri? Jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya. Petik 2. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya di udara. Dia masih tidak mengatakan apa-apa saat dia melayang ke arah para pria. Dia tampak seringan bulu, dan terbang 10 meter sebelum dia mengetuk permukaan air dengan ringan dan mulai terbang ke depan sekali lagi. Dia menutupi 100 meter dengan cara yang sama. 1 cincin kuning, 2 ungu, dan 3 jiwa hitam muncul.
Ini adalah kombinasi yang lebih baik daripada kombinasi optimal cincin jiwa yang khas dan cukup untuk menarik perhatian para pria. Ini terutama benar karena wanita muda ini belum mengungkapkan penampilannya dari awal acara sampai sekarang, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, membuatnya tampak lebih misterius. Tinju Huo Yuhao terkepal erat. Matanya tidak bergerak ketika dia menatap gadis kedua, dan dia terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia akan memilihku? Apakah dia akan memilih saya? Dia semakin dekat dan dekat. Semua orang memandang ketika dia datang di depan para pria, dan tidak berhenti sejenak saat dia benar-benar turun menuju Huo Yuhao. Cahaya keemasan tiba-tiba menghilang di sekelilingnya, dan dia menarik cincin jiwanya karena sepertinya dia akan melompat ke air. Huo Yuhao bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Wanita salju mungil di pundaknya menunjuk jari, dan menembakkan sinar biru gelap ke air teratai. Sepotong es mengeras dengan diameter 1 meter muncul di bawah kaki gadis itu dan mengambil berat badannya. Tidak ada keraguan bahwa Huo Yuhao memiliki keuntungan terbesar di segmen ini. Kamu, ada sedikit kejutan yang menyenangkan di mata Huo Yuhao, tapi dia tampak lebih ragu-ragu dan tidak pasti. Gadis itu berbalik sedikit, dan rambutnya yang biru dan halus mengalir di depannya. Rambutnya mengalir turun dari bahunya seperti gelombang pasang ketika ia melepaskannya dari kerudung. Dia masih menolak untuk berbicara, dan dia bahkan tidak membuka mulutnya. Namun, petunjuk sederhana ini membuat Huo Yuhao bergidik hebat. Spekulasinya akhirnya ditegaskan. Gadis itu tidak berbicara, tapi mungkin itu karena dia malu. Dia tidak mengungkapkan penampilannya, mungkin karena dia tidak ingin menarik perhatian pria lain. Pada akhirnya, jika dia benar-benar seindah Dewi Cahaya, maka dia akan menjadi gadis yang paling mempesona dan memikat di seluruh acara ini. Dia pasti saudara perempuan Wang Dong, Wang Qiwer. Huo Yuhao tidak ragu lagi setelah ini. Dia bukan lagi remaja yang kabur dan bingung dari sebelumnya, dan gairah hangat menyatu dengan sosok yang tercetak di bagian terdalam jiwanya. Semua orang mengambil inisiatif untuk mengekspresikan perasaan mereka, jadi bagaimana mungkin dia tidak bereaksi sama sekali. Huo Yuhao melayang dari lili air dan bergeser ke belakang, mendarat di permukaan air di belakangnya saat dia memberi isyarat pada gadis itu untuk berkata, "Tolong." Pada saat ini, keputusan hatinya telah dibuat, dan apakah dia akan berakhir dengan Wang Qiwer pada akhirnya, dia telah memberinya kesempatan, dan dia harus mencoba untuk menangkap peluang itu. Dia adalah saudara kembar teman baiknya, dan dia memiliki penampilan yang sama dengan gadis impiannya. Adakah yang lebih sempurna dari ini? Bahkan jika hatinya tidak bisa sepenuhnya menerima ini, dari semua wanita di sini hari ini, hanya Wang Qiwer ini yang belum mengungkapkan penampilannya menariknya. Wanita muda itu melompat ke depan dengan lembut dan mendarat di atas lili air di hadapan Huo Yuhao. Dia mengangguk ke arahnya, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa. Air di bawah kaki Huo Yuhao membeku menjadi es. Dia menatap gadis muda itu beberapa meter di depannya, mengenakan gaun panjang dan masih mengenakan topi bambu kerucutnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi rasa keakraban yang kuat muncul dari hatinya dan membuatnya semakin emosional. Kenapa? Mengapa dia memberiku rasa keakraban yang begitu kuat? Namun, rasa keakraban ini tidak terasa sama seperti ketika dia pertama kali bertemu Wang Qiwer. Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, jadi persepsinya sangat tajam, dan dia adalah orang yang mempercayai perasaan dan nalurinya. Ini terutama terjadi setelah dia mendapatkan Eye of Destiny, dan indranya menjadi lebih tajam. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, sepertinya Huo Yuhao memiliki banyak chemistry dengan gadis misterius ini. Apakah kalian mengatur ini sebelumnya? Kami akan mencari tahu di segmen terakhir. Ayo lanjutkan. Petik 2. Beberapa gadis lain keluar setelah ini, dan semua orang memilih pria yang mereka sukai. Tidak ada yang memutuskan untuk melepaskan hak mereka. Akhirnya giliran Xiao Xiao. Xiao Xiao mendongak dan menatap ke depan. Rona pipinya masih ada di sana, dan matanya bahkan sedikit ragu. Tidak jauh darinya, Wu Ming tertawa dan berkata, dengarkan aku, Xiao Xiao. Jangan pernah melewatkan kesempatan terbaik karena Anda merasa malu. Jika Anda menerima seorang pria pada saat dia paling mencintaimu, maka Anda akan sepenuhnya menangkap hatinya. Dia akan mencintaimu seumur hidup, dan dia akan merawatmu lebih baik karena dia bersyukur. Petik 2. Han Ruoruo tertawa juga, dan berkata, Minger, sepertinya Anda tahu ini dengan baik. Mengapa Anda belum mengambil satu? Petik 2. Wu Ming tampak agak jengkel ketika dia berkata, tidak ada yang cocok. Xiao Xiao mengangguk ke arah mereka,
dan matanya yang malu akhirnya mengalir dengan ketabahan dan tekad. Terima kasih, kakak perempuan senior. Dia meluncur maju saat berbicara. Gerakannya tidak seperti wanita yang pergi sebelum dia. Dia terbang keluar, dan 5 cincin jiwa segera muncul di tubuhnya, 2 kuning, 2 ungu, dan 1 hitam. Tidak ada pertanyaan bahwa dia relatif lebih lemah daripada wanita lain. Dia adalah Raja Roh 5 cincin, dan dia pasti tidak dapat melayang dan melayang di udara tanpa kekuatan eksternal. Namun, Xiao Xiao memiliki kemampuannya sendiri. Tepat ketika dia tiba di ujung lintasannya, sebuah kuali besar muncul di bawahnya, dia mendarat dengan ringan di atasnya dan berhenti di atasnya. Adegan aneh terjadi segera setelah itu, ketika dia benar-benar menghilang bersama dengan kuali besar, dan muncul kembali 30 meter lebih jauh. Article 122 of 128. Soul Land 2 Chapter 216.1. Kilasan ini berulang 3 kali, dan dia tiba di depan siswa laki-laki. Celepuk, pada titik ini, suara percikan air terdengar. Heike itu terlalu gugup, dan merobek teratai airnya. Untungnya, refleksnya cepat. Dia mengumpulkan kekuatan jiwanya secara instan dan menekan dengan kedua tangannya. Dengan kekuatan controlling Crane Capturing Dragon, dia mengerahkan kekuatan dan berhasil mendorong dirinya ke udara sesaat sebelum dia jatuh ke air. Huo Yuhao tidak bergerak. Sebuah kuali besar tiba-tiba muncul di samping Heike itu. Xiao Xiao sedikit cemas ketika dia berkata, "Ayo." Begitu seseorang jatuh ke air, dia akan tersingkir. Pada titik ini, dia tidak repot-repot malu lagi. Saat lampu menyala lagi, dia membawa kuali di depan Heike itu. Heike itu menekankan tangannya dengan ringan ke Trilife Soul Cruise Cauldron. Dia mengangkat dirinya dan mendarat di kuali. Karena dia terlalu gelisah, bibirnya sebenarnya sedikit bergetar. "Xiao Xiao," Heike itu berkata dengan lembut. "Iya." Xiao Xiao menunduk. "Aku akan memperlakukanmu dengan baik." "Baik. Saya sungguh suka kamu." "Baik." Tidak peduli apa yang dikatakan Heike itu, Xiao Xiao menjawab hanya dengan satu kata. Dia menunduk dan tidak berani menatapnya. Setelah 2,5 tahun berpisah, mereka akhirnya berdiri bersama. Hati mereka yang bergairah semakin dekat dan dekat satu sama lain.